Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Maulidiah akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran maharah kalam hur. Maharah kalam atau skill berbicara merupakan skill yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Ketika seseorang mahir dalam berbicara, dia dianggap sudah mampu berkomunikasi dengan komunitas yang menggunakan bahasa Arab. Untuk mencapai tujuan kemampuan yang diinginkan, maka diperlukan strategi pembelajaran sebagai faktor keberhasilannya. Nah, menurut peneliti, sangat perlu adanya strategi-strategi inovatif yang diterapkan dalam meningkatkan pembelajaran maharah kalam, khususnya untuk tingkat lanjut, yaitu pembelajaran maharah kalam hur ini, di mana peserta didik sudah mampu berbicara secara bebas, tanpa melihat teks atau mengandalkan hafalan. Nah, jadi di dalam penelitian ini, atau dalam tulisan ini, peneliti mencoba memaparkan tentang strategi-strategi yang inovatif dalam pembelajaran maharah kalam. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai pada semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, yang pertama, apa itu strategi pembelajaran dan apa itu pembelajaran bahasa Arab? Mustafa dan Hamid mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana, aturan-aturan, langkah-langkah, serta sarana yang prakteknya akan diperankan dan akan dilalui dari permukaan sampai penutupan dalam proses pembelajaran di dalam kelas guna merealisasikan tujuan. Jadi strategi pembelajaran adalah rencana, cara-cara, serta sarana yang akan digunakan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, mulai pembukaan hingga penutup dengan memperhatikan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan peserta didik, dan karakteristik peserta didik yang dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun pembelajaran bahasa Arab adalah proses interaksi guru dan siswa dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh guru dalam menyampaikan unsur dan kemahiran berbahasa guna membekali siswa dengan keterampilan dan kemampuan berbahasa Arab. Jadi, strategi pembelajaran bahasa Arab adalah rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran bahasa Arab menggunakan berbagai metode untuk mencapai kemampuan dan kemahiran berbahasa Arab. Kenapa strategi itu penting dalam pembelajaran bahasa Arab? Nah, pemilihan strategi pembelajaran bahasa Arab tidak bisa asal pilih, tetapi disesuaikan dengan kemahiran kebahasaan yang akan dipelajari. Pada umumnya, strategi pembelajaran yang tidak melibatkan peserta didik atau monoton akan membuat peserta didik tersebut merasa jenuh dan tidak termotivasi dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Strategi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi tersebut harus dirancang sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Disesuaikan dengan kemahiran berbahasa yang akan dipelajari, kondisi kelas serta peserta didik, dan juga segala hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar tersebut. Kendala utama dalam gagalnya pencapaian tujuan yang ingin dicapai adalah karena strategi yang kurang tepat, juga monoton atau kurang aktif bagi peserta didik, karena ini arahnya adalah untuk kemahiran berbahasa. Jadi untuk itu strategi harus diterapkan dan digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab karena ia adalah salah satu faktor keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Adapun kemahiran maharah dalam kemampuan berbicara bahasa Arab ini ada maharah istima, qiraah, kalam, dan juga kitabah. Pada pemaparan ini kita akan berfokus pada maharah kalam. Apa itu maharah kalam? Maharah kalam itu adalah keterampilan berbicara. Nah, keterampilan yang paling penting dalam berbahasa itu adalah keterampilan berbicara, yang pada hakikatnya maharah kalam itu merupakan kemahiran menggunakan bahasa yang paling rumit. Yang dimaksud dengan kemahiran berbicara adalah kemahiran mengutarakan buah pikiran dan perasaan dengan kata-kata dan kalimat yang benar, ditinjau dari sistem gramatikal, tata bunyi, di samping aspek maharah bahasa lainnya, yaitu menyimak, membaca, dan menulis. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya, adapun spesifikasi dalam pembahasan ini yaitu kalam hur. Kalam itu sendiri artinya berbicara, hur itu artinya bebas, sehingga pengertian kalam hur
adalah seni berbicara dengan bebas. Dalam artian bebas di sini adalah peserta didik berbicara tidak terpaku pada hal konkret atau tertentu, atau dia membaca bacaan teks dan tanpa mengandalkan hafalan teks gitu. Tetapi peserta didik uh, berbicara, menyampaikan dalam bentuk ide, informasi, perasaan, pengalaman, dan sebagainya yang dapat dibicarakan oleh penutur secara bebas dan dengan pembahasan yang lebih luas. Tingkatan dalam maharah kalam itu ada 3. Yang pertama yaitu tingkat pemula. Pada tingkat dasar ini, siswa hanya terbatas pada pola-pola menghafal percakapan Arab saja. Topik percakapannya pun terbatas hanya seputar perkenalan, profesi, dan sebagainya, dan tema-tema konkret. Adapun tingkat menengah, setelah melewati tingkat dasar sebagai pemula, dilanjutkan naik pada tingkat yang lebih kompleks, yaitu tingkat menengah ini. Percakapan yang dilakukan di tingkat menengah, topik yang diusung lebih luas dan lebih kompleks atau abstrak. Misalnya, memperbincangkan pokok-pokok pikiran dari teks, baik yang berupa lisan maupun tulisan. Adapun yang ketiga yaitu tingkat lanjutan. Ini tingkat yang paling tinggi. Tahapan ini adalah tahap yang paling atas dan wujud percakapan yang sebenarnya. Nah, tingkat lanjutan atau mutakadim ini, siswa diharapkan dapat menceritakan kisah yang mereka sukai atau menggambarkan aspek alam, memberikan pidato, berdebat, berbicara tentang apa yang diusulkan, ataupun memberikan dialog dalam sebuah drama. Pada tingkat ini, kalamhur sebagai mata pokok pembelajaran, karena kalamhur itu sendiri artinya berbicara bebas. Adapun strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran maharah kalamhur, yaitu di sini peneliti memaparkan ada 4 strategi. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menebak kata. Nah, dalam menjelaskan menebak kata ini bagaimana cara dan aturan penerapannya? Strategi menjelaskan dan tebak kata adalah peserta didik menebak kata yang dijelaskan oleh peserta didik yang lain. Kata yang ditebak berupa tokoh, alat dapur, profesi, nama makanan, buah-buahan, dan lainnya. Nah, cara penerapannya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok akan memainkan secara bergantian dengan target waktu yang sudah ditetapkan, misalnya 5 menit. Nah, setelah selesai maka dihitung dalam 5 menit ada berapa kata yang bisa ditebak oleh kelompok tersebut. Dalam prosesnya, peserta didik akan berjejer menghadap kepada peserta didik yang akan menebak kata. Jika jawaban benar atau melewati jawaban tersebut karena belum bisa menebak kata yang dijelaskan, maka setiap pergantian orang maka berganti pula kertas yang akan ditebak dan juga berubah pula pola posisi peserta didik agar setiap anggota kelompok dapat memiliki kesempatan menjelaskan kata dan menebak kata sebagai pembiasaan berbicara berbahasa Arab. Adapun pola susunan untuk strategi ini sebagaimana yang ada di gambar dengan pola berikut. Jadi dalam kelompok itu diusahakan sedikit saja anggotanya agar di dalam 5 menit tersebut semua anggota memiliki kesempatan untuk menebak dan menjelaskan kata. Adapun strategi yang kedua yaitu sambung kata akhir huruf. Nah, strategi sambung kata akhir huruf adalah peserta didik diminta untuk memberikan kata dengan awal huruf yang sesuai dengan akhir kata orang sebelumnya. Misalnya, orang pertama menyampaikan kata bakaratun, maka orang setelahnya harus menyebutkan kata yang berawalan dengan huruf ta, karena akhir huruf dari kata bakaratun itu adalah ta. Begitu seterusnya. Agar permainan lebih seru dan melatih spontanitas dalam berbahasa, maka diperlukan media sebagai bentuk bahwa kata tersebut disampaikan oleh orang yang memegang media tersebut. Media yang digunakan bisa es batu, alarm HP, atau yang berduri dan lainnya. Adapun pola duduk peserta didik bisa membentuk lingkaran agar bisa disaksikan dan didengar oleh semua peserta didik. Jadi misalnya menebak bakaratun, ada benda sebagai media peralihan untuk orang berikutnya. Jika misalnya media tersebut ada es batu, nah sampai es batu tersebut leleh di orang terakhir atau di orang yang dimana
es batu tersebut leleh, maka misalnya dia panjang ke depan, begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu berkomunikasi secara bergantian. Nah, adapun cara penerapannya, strategi berkomunikasi secara bergantian adalah peserta didik secara bergantian berkomunikasi mengenai topik tertentu dan diberi waktu dalam berkomunikasi. Misalnya diberi waktu 3 menit saja dalam setiap komunikasi yang dilakukan. Kemudian bergeser duduk untuk kembali berkomunikasi pada topik yang sama dan pada orang yang berbeda. Nah, jadi sebelum berkomunikasi, guru terlebih dahulu memberikan pembendaharaan kata berbentuk kosakata, pertanyaan maupun jawaban yang sesuai topik untuk digunakan peserta didik dalam berbicara bahasa Arab. Jadi untuk pola duduknya seperti gambar, misalnya di dalam kelas itu banyak, maka dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok itu harus ada berhadapan dua orang. Kemudian di dalam dua orang ini dipersilahkan untuk berkomunikasi pada topik tertentu dalam waktu yang sudah ditentukan juga. Jika sudah selesai waktunya, maka kedua orang tersebut bergeser ke samping. Nah, jadi dia mulai komunikasi lagi dengan topik yang sama dengan orang yang berbeda. Begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu ular tangga berbahasa. Nah, strategi ini adalah peserta didik bermain seperti ular tangga dadu, yaitu ada kertas ular tangganya, ada undasnya, ada dadunya. Jadi di mana di situ di dalam setiap kolom-kolom kertas ular tangga itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Nah, pola strategi ini berkonsepkan storytelling. Nah, jadi strategi ini diterapkan secara berkelompok dengan dapat kesempatan 3-4 kali mengocok dadu atau 3-4 kali mendapatkan pertanyaan. Adapun media yang digunakan seperti yang ada di gambar. Nah, di sini ada 20 pertanyaan di mana setiap pertanyaan wajib dijawab oleh peserta didik yang mendapatkan undas berhenti di kolom tersebut. Misalnya mendapatkan angka 2, berarti ada di nomor 2. At-Samuhat, yaitu menceritakan tentang apa cita-citanya. Nah, jadi inilah beberapa strategi pembelajaran kalamhur yang bisa diterapkan dalam meningkatkan kemampuan berbicara berbahasa Arab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.